Sekarang ini kan lagi ramai ya pembahasan tentang KRT Sumodiningrat. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II dan masih keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Beliau ini adalah seorang panglima kerajaan Mataram. Kala itu beliau tengah dikepung oleh musuh. Salah satunya adalah pasukan dari Inggris. Dan karena jumlah yang tidak seimbang dan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan secara maksimal, akhirnya KRT Sumodiningrat wafat. Dan yang menjadi rame itu kan karena makam KRT Sumodiningrat itu yang asli itu kan ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Tapi di Semarang itu ada juga makam yang diklaim sebagai makam KRT Sumodiningrat. Tapi kalau yang di Semarang itu dikasih nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, sekarang kita simak penjelasan siapa sebenarnya KRT Sumodiningrat versi yang aslinya yang berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Bin Tumenggung Jayoningrat. Tumenggung Jayoningrat ini nanti kalau ke atas ke Mbah Kyai Ageng Krian yang makamnya ada di Kuping. Ya. Bin Tumenggung Jayoningrat. Jadi beliau adalah bin Tumenggung Jayoningrat ya. Jadi bapak beliau itu adalah Tumenggung Jayoningrat. Tumenggung Jayoningrat ini nanti kalau ke atas ke Mbah Kyai Ageng Krian yang makamnya ada di utara Cungkup ini. Jadi ini satu makam ini, satu komplek pesarian ini semuanya terahnya Mbah Kyai Krian. Terahnya Mbah Kyai Krian ya. Tidak ada makam lain kalau tidak ada hubungannya dengan Mbah Kyai Ageng Krian. Ya. Sehingga di dalam catatan sejarah nanti beliau disebutkan dimakamkan di Jejeran pada jam 10 malam setelah kejadian Perang Sepehi 2. Jadi sudah jelas ya, beliau itu dimakamkan di Jejeran jam 10 malam setelah geger Sepehi atau Perang Sepehi ya. 20 Juni 1812. Jadi tanggal 20 Juni 1812 ini sudah valid ya datanya ya. Gugur dibunuh oleh gabungan tentara Sepoy ya, Inggris dan India dibantu dengan saudara yang lain ya. Kita tidak usah sebutkan satunya itu terkait dengan Catur Sagotro ya Bapak Ibu semua. Kemudian dimakamkan malam harinya oleh para pengikutnya di sini di Jejeran. Karena apa? Karena pertama tanah ini adalah tanah apanase atau tanah lungguhnya beliau. Tanah lungguh itu artinya yang dimiliki oleh beliau pada waktu itu. Dan yang kedua lebih penting lagi daripada sekedar pemilikan tanah. Yang kedua karena leluhurnya dimakamkan di sini. Sehingga beliau dimakamkan di sini. KRT Sumodiningrat. Ya. Dan beliau kemudian ketika malam harinya itu dikuburkan di sini oleh para pengikutnya. Jadi malam hari ya. Ya. Ini tercatat di Serat Salasilah Leluhur Ingka Danurjan. Salinan tahun 1899. Jadi kurang lebih sekitar dari 1812 kejadian Sepehi, sekitar berapa puluh tahun nanti silakan jumlahkan sendiri. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Ya, ada bukunya. Ya, kalau ada yang tidak bisa bahasa aksara Jawa, ini udah dialih aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HP2. Jadi iparnya Tumenggung Sumodiningrat. Iparnya Sumodiningrat ini adalah menantunya HP2. Istrinya bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Anaknya GKR Gedaton, Gusti Kanjeng Ratu Gedaton. Nah, di Babat Sepehi ini dijelaskan, ini karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812. Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813. Jadi belum setahun kejadian. 1 tahun setelah kejadian ya. Sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang valid ini ya sumber sejarahnya ya. Yang kedua ada Babat Panular.
ditulis oleh Pangeran Aryo Panular, pamannya Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya Pak ya. Ini mohon diingatkan kalau saya salah ya. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepei. Jadi sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Ya. Bersama kita hari ini juga hadir akademisi yang menulis tentang peristiwa Sepei. Itu ada Bapak Dr. Lilik Suharmaji di belakang kita. Beliau menulis banyak tentang Sepei. Beliau lebih tahu data detailnya, kapan penyerangan, jam berapa, siapa yang meninggal, dan catatannya ada. Yang paling menarik adalah dari babat Sepei yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat ini diceritakan bahwa Pangeran Mangkudiningrat ini lengannya terluka terkena perang. Terkena meriam. Berarti beliau saksi di tengah lapangan. Iya, saksi. Ini catatan babat Sepei ini catatan lapangannya Pangeran Mangkudiningrat. Jadi dari sisi sumber sejarah, yang menulis sejarah adalah orang yang langsung mengalami sejarah, pelaku sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa makam ini berada di mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang Habib. Ya, ini itu yang di Semarang. Datanya dari mana? Ya. Silakan adik-adik kalau mau membaca, sudah ada terjemahannya dan sudah ada transliterasi. Nantingannya juga sudah ada. Jadi sudah jelas ya, datanya itu jelas bahwa makam KRT Sumodiningrat itu ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Lantas kenapa di Semarang itu ada juga makam yang dinamai KRT Sumodiningrat, Habib Hasan bin Toha bin Yahya? Nah, ini maksudnya bagaimana? Padahal sebagaimana kita tahu semuanya bahwa raja-raja di Nusantara termasuk Raja Yogyakarta atau Raja Mataram itu nyambungnya itu ke Wali Songo, bukan ke Ba'alawi dari Yaman. Ini sebuah fakta yang tidak bisa dibantah karena datanya itu jelas. Kemudian para Wali Songo itu kan datang ke Nusantara itu sekitar abad ke-14 dan menyebarkan Islam itu juga di abad ke-14 itu. Sementara para imigran dari Yaman, yakni para Habaib, itu kan datang ke Nusantara itu baru sekitar abad ke-19. Jadi ada rentang waktu ratusan tahun sebelum para Habaib ini datang, para Wali Songo itu sudah mengislamkan masyarakat di Nusantara ini. Kemudian dari Wali Songo ini menurunkan tokoh-tokoh hebat di negeri ini. Di antara mereka ada yang menjadi raja, ada yang menjadi saudagar, ada yang menjadi petani, ada juga yang menjadi ulama. Jadi banyak sekali keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini dari jalur Wali Songo tersebut. Dan salah satunya adalah Raja Mataram atau Raja Yogyakarta. Dan sebagaimana kita lihat silsilahnya bahwa KRT Sumodiningrat itu juga masih nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat jalur Wali Songo. Makanya harusnya pihak Keraton Jogja atau paling enggak itu keturunan dari KRT Sumodiningrat ini melakukan upaya, melakukan tindakan agar sejarah seperti ini tidak dibelencengkan. Karena kita itu sebagai warga negara Indonesia itu harusnya menjunjung tinggi nilai adat dan tradisi, menghargai jasa para pejuang di negeri ini.